Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan, NIM 2019-71073. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan pembangkitan tenaga listrik yang ada di Indonesia, yaitu di mana pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konsepsional, dan moral, yaitu di mana di sini meningkatkan sebuah pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yaitu di mana pengembangan yang ada di Indonesia itu di dalam strategi pemerintah itu di sini akan adanya energi terbarukan, yaitu di mana pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan pengembangan energi baru terbarukan agar mencapai target 23% energi baru terbarukan EBT pada bauran 2025 sebagaimana amanat rencana energi energi nasional (UN). Ya, kalau kita lihat secara nasional, energi mix itu saat ini masih didominasi oleh fosil. Di sisi lain kita punya potensi energi terbarukan yang sangat besar, tapi belum kita kelola secara baik. Hingga saat ini pembangkit yang kita miliki sekitar 65,8 ribu megawatt itu, di mana untuk energi terbarukan baru mencapai 9 ribuan megawatt, sekitar 13-14%. Kita berharap nanti pada tahun 2025 kita dapat mencapai 23%, seperti mana diamanatkan dalam UN, ungkap Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Haris dan Seminar Ekonomi Outlook bertajuk Membangun Iklim Investasi di Sektor Migas 15/10, tanggal 15/10, yaitu terkait dengan progres 35.000 megawatt. Haris mengungkapkan bahwa saat ini sudah sebanyak 11% committed ongoing 87% dan 2%-nya masih tahap perencanaan. Selain itu, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang besar karena rasio elektrifikasi saat ini belum mencapai 100%. Capaian hingga semester 1 tahun 2019 rasio elektrifikasi baru mencapai 98,81%, di mana masih terdapat satu wilayah yang rasio elektrifikasi masih rendah, yaitu NTT, dengan persentase sekitar 7% dan ditargetkan mencapai 90% pada akhir tahun ini. Selanjutnya, untuk lebih lanjut, dijelaskan beberapa strategi percepatan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai target ambisius pada tahun 2025. Pertama, mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLT dan energi terbarukan yang ada dan proyek EBTKI yang sedang berjalan sesuai RUPTL. Kedua, upaya penciptaan pasar energi terbarukan. Untuk pengembangan panas bumi, diupayakan pengembangan Flores Geothermal Iceland, yaitu sinergi BUMN untuk percepatan pengembangan panas bumi di wilayah kerja BUMN dan pengembangan klaster ekonomi berbasis sumber daya setempat dengan pembangkit listrik. Untuk pengembangan PLTA, diupayakan pengembangan proyek PLTA atau PMH atau MH untuk klaster industri mineral dan pengembangan PLTMH melalui pemanfaatan berbagai bentukan sementara. Itu untuk pengembangan PLTS dilakukan sinergi BUMN dan pengembangan daerah pengembangan klaster PLTS, PLT hybrid untuk ekonomi berbasis sumber daya setempat, pengembangan green dan smart commercial building, pengembangan PLTS di lahan-lahan pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekotourism untuk pengembangan BBN. Dilaksanakan mandatori B20 dan B30 serta pengembangan green biofuel
baik Pertamina maupun non-Pertamina. Selanjutnya, untuk pasar pengembangan bioenergi, berbagai upaya penciptaan pasar yang dilaksanakan pemerintah antara lain itu A. Melakukan konversi PLTB existing menjadi PLTBN CPU. Yang B. Mendorong pembangkit captive power untuk menjual kelebihan listrik pada PT PLN Persero dengan skema access power, yaitu yang C. Melakukan co-firing dengan pelet biomasa pada existing PLTU, pengembangan PLT biomasa skala kecil untuk wilayah Indonesia Timur secara masif. Selanjutnya, ada E, pengembangan hutan tanaman energi dan pemanfaatan lahan suboptimal untuk biomasa melalui kerjasama dengan KLHK, KL terkait dan Pemda, dan mendorong penggunaan limbah agroindustri untuk pembangkit listrik. Yang terakhir, mendorong pengembangan PLTSA. Nah, tak hanya mendorong peningkatan kapasitas penciptaan pasar, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses energi kepada masyarakat langsung melalui pendanaan APBN, LTSHE, PJUTS, biogas komunal, dan PLTS atap, dan memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif. Terakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendukung memperbaiki tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTK. Hal ini diwujudkan antara lain berupa kemudahan perizinan, penerapan sistem perizinan online di KSDM, perbaikan data dan informasi pelaksanaan MONEF, dan fasilitasi problem solving untuk proyek-proyek panas bumi dan perbaikan standar dan sertifikasi SDM. Tutup Haris dan mengakhiri penjelasannya. Nah, ini sumber ini saya ambil dari yang saya cantumkan di sini, di mana berikut strategi pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan menuju ke mandiri energi nasional. Itu, nah di dalam tadi yang saya kutip tadi, situs yang saya kutip, di situ ada dijelaskan bahwa energi terbarukan itu ada PLTBN dan PLTSA. Apa itu PLTBN dan PLTSA? Nah, untuk PLTBN itu adalah pembangkit listrik tenaga nabati, yaitu di mana pembangkit listrik tenaga nabati ini bahan bakarnya digunakan berupa CPO atau minyak sawit mentah. Hal ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik yang ada di Indonesia, memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya PLTBN ini akan memberi kepastian bagi masyarakat, buah sawit milik masyarakat. Ini saya ambil dari situs yang saya cantumkan di sini, saya dibaca-baca. Yaitu ada PLTSA. Di sini pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Yaitu pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik tenaga biomasa, atau biasa disebut juga PLTSA, adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan bahan bakar sampah atau gas metana sampah. PLTSA ini diyakini sebagai solusi atau masalah baru. Sampah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh lingkungan perkotaan dan menjadi masalah global terkait pencemaran yang terjadi baik di darat atau lautan yang semakin mengkhawatirkan, terutama semakin banyaknya sampah mengakibatkan penggunaan kantong plastik untuk barang belanjaan semakin meningkat, maka PLTSH dianggap sebagai solusi dikarenakan akan mengurangi sampah secara signifikan setiap harinya, terutama sampah plastik. Hal tersebut dikarenakan setidaknya PLTS membutuhkan 1.000 ton sampah sebagai bahan bakarnya. Ini penjelasan ini saya ambil dari situs yang saya cantumkan di sini.
Nah, sekian dari penjelasan tentang pengembangan pembangkit tenaga listrik di Indonesia dari saya. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.